Hari ini, setelah sarapan, orang tua Citra dan adiknya kembali pulang. Tinggallah Citra seorang diri dengan Mbok Jum. Ada rasa sedih saat melihat kepergian orang tuanya, apalagi Dini yang tak pamit padanya dan memasang wajah datar. Mbok Jum langsung ke belakang untuk melihat kebun sayur yang dibuatnya di halaman belakang rumah. Sedangkan Citra masih tetap termenung di teras sambil mengelus perutnya. Citra merasa bersyukur karena kehamilannya ini tak membuatnya repot, seperti yang sering dia dengar. Pusing, mual dan ngidam tak dialami oleh dirinya. Citra berpikir mungkin ini karena bayinya adalah anak yang kuat dan tak rewel, ataukah karena dia hamil di saat banyak masalah sehingga dia tak merasakan gejala-gejala awal hamil muda yang menyulitkan. Citra yang tengah termenung itu langsung mengingat kejadian kemarin. Citra langsung melangkah ke dalam dan mengambil HP, lalu kembali ke tempat yang ada sinyal dan menghubungi Seno. Saat panggilan tersambung, Citra langsung menceritakan semua kejadian kemarin tanpa memberi salam pada Seno. Citra menanyakan tentang CCTV di rumah Wanda saat ini, dan Seno menjelaskan kalau CCTV di rumah Wanda sudah tak berfungsi lagi semenjak mereka berhubungan. Citra akhirnya dapat bernapas lega. Mereka pun kembali mengobrol dengan hangat tanpa menyinggung lagi masalah kemarin. Mereka mengobrol sangat lama, layaknya remaja yang sedang jatuh cinta dan lagi kangen-kangennya. Seno meminta alamat Citra agar dapat mengirimkan susu dan vitamin. Kemudian panggilan pun diakhiri. "Pulang juga kamu, Mas," Wanda langsung menegur Seno begitu melihat Seno muncul dari arah pintu. "Iya, ngapain Papa pulang? Pergi sana, kita tak butuh Papa," Rani ikut menambahkan. "Ngapain kalian ke kampung untuk cari Citra?" Seno langsung bertanya. "Oh, jadi perempuan itu ngadu sama kamu, Mas?" Wanda balik bertanya. "Aku kan sudah pernah peringatkan kamu untuk tidak mengganggu hidupnya. Apa kamu lupa?" Seno menunjuk ke arah Wanda. "Aku sudah berusaha untuk tidak mengganggunya lagi, tapi apa? Justru dia yang kembali untuk menggangguku." Wanda tak mau kalah. "Aku peringatkan sekali lagi, mulai detik ini jangan pernah ganggu Citra. Atau apa?" Romi yang baru muncul langsung memotong omongan Seno. "Aku kira Papa tak akan pulang lagi karena sudah punya istri baru. Walaupun istri baru Papa itu bekasnya aku." Romi mengejek ke arah Seno. "Benar tuh, dapat barang bekas aja bangga, sampai dibelain terus," timpal Wanda. "Barang bekas anaknya lagi. Harusnya Papa malu kalau lihat aku, karena aku tahu semua luar dalamnya istri baru Papa, dan juga aku yang buka segelnya." Romi langsung tertawa. Telinga Seno sudah memerah dan memanas. Begitu juga dengan wajahnya. Telinga dan wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Seno tak terima dengan semua perkataan Romi karena rasa cintanya pada Citra. Seno melihat ke arah mereka semua dengan murka. "Saat ini juga, silahkan kalian tinggalkan rumah ini dan juga kau Romi. Tolong kembalikan semua fasilitas yang aku berikan." Seno berteriak ke arah mereka. Romi langsung berhenti tertawa dan melihat Seno. Dia masih tak percaya dengan kata-kata Seno. Sedangkan Tari hanya menggelengkan kepala karena dia belum siap untuk menjadi gembel. Karena Tari tahu bahwa segala kemewahan yang mereka gunakan saat ini adalah milik Seno. Wanda juga menatap bingung ke arah Seno. Dia masih tak percaya jika Seno tega mengusir mereka. Rani yang ingin protes langsung terdiam begitu mendengar ancaman ayahnya yang mengatakan
Kalau dia masih ingin menikmati fasilitas dari ayahnya, lebih baik dia diam dan tak ikut campur. Silahkan bereskan semua barang-barang kalian dan berangkat dari sini. Aku akan menunggu sampai kalian benar-benar pergi. Lanjut Seno lagi saat melihat mereka hanya diam di tempat. Kemudian Seno langsung duduk di sofa sambil memainkan HP-nya. Mereka terus diam di tempat dan hanya saling berpandangan. Tak ada gerakan untuk membereskan barang-barang mereka. Seno yang melihat itu kembali geram. Jika kalian ingin keluar dengan membawa barang-barang kalian, silahkan bereskan sekarang. Tapi jika dalam waktu 5 menit kalian tidak bergerak untuk membereskannya, maka silahkan kalian pergi tanpa membawa apapun. Seno berbicara dengan tegas. Melihat ketegasan Seno, akhirnya mereka pun pergi ke kamar masing-masing untuk membereskan barang-barang mereka. Tapi tidak dengan Rani. Rani terus berdiri dan menatap ayahnya. Tak lama kemudian, Rani melangkah ke arah ayahnya dan duduk di sebelah ayahnya. Dipegang tangan ayahnya, lalu ditatap wajah ayahnya dengan sendu. Lalu berkata, "Papa, kenapa Papa jadi seperti ini? Kenapa Papa setega ini?" Seno yang melihat wajah sendu Rani hampir luluh. Tapi dia segera menepis rasa itu. Karena bagaimanapun dia harus bisa tegas mulai sekarang. Seno lalu mengelus kepala Rani. Ada rasa iba di sana. Karena bagaimanapun Rani telah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. "Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Tapi jika kamu tidak mau, kamu bisa mengikuti mereka," ucap Seno masih dengan tegasnya. "Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Karena keputusan Papa sudah bulat. Papa jahat. Aku benci Papa." Setelah berteriak, Rani langsung berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Sementara itu pertengkaran antara Romi dan Tari juga tak terhindarkan saat mereka sedang membereskan barang-barang mereka di kamar. Tari terus menyalahkan Romi yang membuat mereka harus diusir dan kehilangan semua fasilitas dari Seno. Romi yang tak terima pun kembali memarahi Tari dan menyalahkannya. Menurut Romi, jika Tari tak hadir di tengah-tengah mereka, mungkin semua ini tak akan terjadi. Karena pasti hubungannya dengan Citra masih baik-baik saja. Dan Citra tak akan menikah dengan Seno. Mereka kembali ke ruang keluarga dengan masing-masing membawa koper di tangannya. Mereka masih terdiam cukup lama di ruangan tersebut, dengan harapan Seno akan menarik kembali kata-katanya dan meminta mereka untuk tetap tinggal. Tapi setelah berdiri cukup lama, Seno tak menahan mereka. Malah yang ada, Seno meminta agar mereka cepat pergi. Saat melangkah sampai di ruang tamu, Wanda baru menyadari kalau Rani tak ikut serta dengan mereka. Wanda langsung memanggil Rani dan tak lama Rani pun muncul. "Mana barang-barang kamu?" Wanda bingung melihat Rani yang tak membawa apapun saat menghampiri mereka. "Itu mah, aku sepertinya akan tetap tinggal di sini," jawab Rani dengan terbata. "Anak kurang ajar. Jadi kamu lebih memilih tinggal di sini karena takut hidup susah?" Wanda mulai marah. "Bukan begitu, Mah. Tapi aku..." "Sudahlah, terserah kamu saja. Mulai sekarang jangan mengenal Mama lagi." Wanda langsung memotong ucapan Rani dan kembali melangkah ke arah pintu keluar. "Papa, tolong tahan mereka. Aku tak mau kalau Mama sampai membenciku." Rani melihat ke arah Seno. "Kalau begitu, kamu ikut saja mereka." Seno menjawab dengan ketus tanpa melihat ke arah Rani. "Jadi Papa benar-benar tak takut kehilangan kami?" tanya Rani lagi. "Buat apa takut kehilangan orang-orang seperti kalian yang tak tahu diri? Yang ada Papa malah bersyukur." Seno masih tak melihat ke arah Rani.
Rani yang melihat tingkah ayahnya itu menjadi geram. Apalagi ayahnya seperti sudah tak peduli dengan mereka dan tak menganggap mereka lagi. Rani pun langsung melihat ke arah pintu dan berteriak, "Tunggu, aku akan ikut." Kemudian Rani kembali ke kamar untuk membereskan barang-barangnya. Seno menatap ke sekeliling rumah. Saat mereka semua telah pergi, Seno menghela napas panjang dan mengembuskannya secara kasar. Seandainya mereka bisa mengerti dengan keadaan Seno dan mau menerima tanpa banyak protes, mungkin Seno tak akan mengusir mereka dan mengambil kembali seluruh fasilitas yang sudah diberikan. Bersambung.